Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan, Kau akan memberikan kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan Kau akan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 12, kita akan belajar ada satu siapa Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayat 12, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, saya pernah lihat dua kasus. Yang pertama, kasus yang pernah saya tangani sendiri. Saya pernah doakan ada satu anak gadis di dekat Surabaya, tengah kota Surabaya, di rumah sakit, saudara. Jadi ternyata anak gadis ini masuk ruangan ICU karena minum racun serangga. Kenapa? Karena putus pacar. Kenapa kamu minum racun serangga, Pak? Iya, Pak. Saya nggak punya apa-apa lagi. Orang yang selama ini mengerti saya sudah tinggalkan saya. Saya merasa nggak berguna. Kalau dia tenggak nggak putus serangga, saudara. Untung masih selamat. Dibantu sama teman-teman kosnya, dibawa ke rumah sakit, saudara. Gak lama kemudian, ada sekitar nggak sampai setahun lah, saya kunjungi lagi ke rumah sakit, ketemu lagi dia. Minum racun serangga lagi, saudara. Sampai 2 kali loh. Kok ketemu lagi? Iya, Pak. Waktu lalu itu udah putus, terus ada lagi baru. Putus lagi, minum lagi racun serangga. Yang saya sayangkan kok gak dapat penghargaan dari produk ini, saudara, ya. Belum kali minum racun serangga. Itu kasus pertama. Kasus kedua adalah saya pernah baca di koran, itu ada satu kapal feri penyeberangan dari Jawa ke Kalimantan, itu tenggelam. Saya lupa tahun berapa itu. Dan hanya beberapa orang yang selamat. Dan mereka, saudara, berjuang di tengah lautan berhari-hari, kalau nggak salah seminggu lebih. Terkatung-katung di lautan, saudara. Mereka bertahan di sana sampai akhirnya Sarnas tim SAR itu menemukan mereka dan mereka selamat. Udah banyak yang mati. Waktu ditanya, kenapa kok bisa selamat? Apa modal Anda bisa selamat? Ya, kami hanya berharap, kami hanya bisa dapatkan barang-barang yang terapung dari kapal itu, kami pegangan di situ, Pak. Bapak Ibu pernah nggak mandi di laut? Belum ya? Saya pernah, saudara, ya. Saya pernah mandi di laut karena bapak saya dulu kerja di Pelindo. Itu saudara tahu, waktu mandi di laut 3 jam, ini besoknya ini terkupas, kan? Pedis dulu, Pak. Pedis kan? Apalagi berminggu, seminggu lebih. Jadi apa itu daging? Mereka cerita bagaimana menghadapi gelombang yang besar karena nggak ada lampu, gelap. Belum lagi menghadapi ikan-ikan buas. Belum lagi menghadapi apa? Ngantuk. Kan nggak bisa tidur, saudara. Kalau ngantuk langsung tenggelam, saudara. Bayangkan mereka berjuang berhari-hari, seminggu lebih butuh itu. Tapi mereka bisa selamat. Kalau saudara bandingkan 2 kasus tadi, kira-kira apa bedanya di sini? Yang satu tidak ada pengharapan, yang satu masih punya pengharapan. Amen. Kalau dia dari kasus beratnya masalah, lebih berat mana? Yang di laut itu, saudara. Kalau kasus putus pacar kan biasa. Tapi karena nggak ada pengharapannya, dia mau bunuh diri. Tapi kasus yang berat, sekalipun berat, tapi ada pengharapan, ada jalan keluar. Amen. Tuhan tidak lihat besar kecilnya masalah saudara. Yang Tuhan lihat adalah pengharapan itu masih ada apa tidak. Amin. Pengharapan itu sama seperti sebuah lilin yang kecil yang tetap bersinar di gudang yang gelap yang besar. Itu pengharapan. Pengharapan adalah satu sikap yang masih percaya akan dapatkan yang terbaik dari Tuhan sekalipun kita belum melihat jalannya. Itu pengharapan. Ada seorang profesor mengadakan percobaan terhadap 2 ekor tikus. Mau dilihat kemampuannya berenang di kolam, di akuarium yang diisi oleh air. Dikondisikan 2 akuarium itu sama, tingginya sama, ukurannya sama, volumenya sama, dan juga diisi air juga sama ukurannya. Tikus yang dicoba juga sama ukurannya, jenisnya, usianya juga sama. Yang membedakan adalah akuarium yang satu ditutup rapat, tidak ada cahaya. Yang satu lagi ditutup rapat, dikasih lubang dikit, ada cahaya. Cemplungkanlah 2 tikus itu. Dilihat berapa lama mereka berenang. Ternyata yang ditutup rapat tidak ada cahaya, ini lebih cepat mati. Tapi yang dikasih lubang dikit ada cahaya, itu lebih lama bertahan. Bahkan waktunya 2 kali lipat daripada yang ditutup rapat tidak ada cahaya. Kenapa bisa beda? Karena yang ditutup rapat tidak ada cahaya, tidak punya pengharapan. Si tikus berpikir, ya mau kemana? Gak ada lubang. Putus harapan. Akhirnya apa? Gak ada gairah.
mati. Tapi yang dikasih lubang, ada gairah karena dia berpikir, oh ada lubang, ada jalan keluar. Pengharapan itu membuat apa? Ada gairah, ada semangat, itulah jadi tenaga dia sehingga dia bisa berjuang di hari itu lebih bertahan lebih lama. Orang yang punya pengharapan pasti lihat ada gairah hidup di sana. Amin saudara. Jadi kuncinya adalah pengharapan. Kalau apapun masalah saudara, sekalipun berat, gak usah takut. Kalau kau masih punya pengharapan, masih ada jalan keluar bagi saudara. Tuhan tidak lihat besar masalah. Tuhan lihat adalah pengharapan kita ada atau tidak. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan. Karena di pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama, kepada siapa pengharapan itu ditujukan? Berbicara tentang pengharapan, yang pertama kita bahas adalah kepada siapa Anda berharap. Saudara, saya temukan ada 5 kekuatan di dunia ini yang kepadanya manusia berharap. Yang pertama adalah uang. Uang punya kekuatan, Bapak Ibu ya. Kita rasa lebih tenang kalau uang kita banyak di bank, dan kita boleh gemetar kalau uang kita sedikit di bank, bukan begitu? Ya, uang punya kekuatan. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu, apakah uang bisa mencukupi semua yang kau butuhkan selama hidup? Uang hanya bisa memenuhi perutmu yang kosong, tapi hatimu yang kosong tidak bisa. Saya mau nanya Bapak Ibu, lebih berat mana kondisinya? Hati kosong atau perut kosong? Hati kosong. Perut kosong dikasih duit, beli makanan, selesai. Hati kosong dikasih duit, belum tentu bisa. Saya konselor, penginjil sudah 25 tahun. Saya banyak nongkrong di konseling jemaat yang kaya-kaya itu. Bahkan ada sampai mau lompat bunuh diri di apartemen. Kurang apa dia? Perutnya terisi, uangnya banyak, hatinya yang kosong. Kita memang butuh uang saudara, tapi kalau uang nggak akan bisa memenuhi semua kebutuhan, apalagi di sini nggak bisa. Pernah ada satu orang kaya saudara, saya pernah konseling orang bapak ibu itu, kasihan saya dengarnya. Pak Nason, tolong bantu saya Pak, doakan rumah ini rapi supaya laku, supaya bisa saya beli nanti rumah yang lebih kecil. Itu rumahnya besar saudara. Saya juga heran kok bisa ada rumah sebesar itu di tengah kota ya. Itu ada kolam renangnya, ada kebunnya, ada villa-villa kecil di dalam ya. Terus ada tempat rekreasinya, ada tempat fitness. Sampai capek saya murah ke rumah. Saking besar. Saya mau beli rumah yang kecil Pak. Loh, kenapa dibeli rumah kecil? Bukan ini bagus untuk tempat retreat, dia bilang gitu. Kan teman-teman tuh villa-villa itu doa. Dan buat saya Pak. Saya dulu Pak orang yang gak mampu. Saya dulu berpikir kalau saya punya uang, saya bisa sejahterakan dan buat keluarga saya dapat sejahtera. Tapi mana? Setelah saya punya segala macam, itu anak saya kurang ngajar semua. Mereka lupa keluar dari perutku ini. Tentang mereka, biaya mereka, kasih perusahaan segala macam, mereka malah lama, nggak menghormati aku sebagai mamanya. Mamanya punya uang banyak, tapi hatinya kosong. Apakah itu bisa tenang saudara? Saya pernah ditelepon saudara, ada satu ibu-ibu mau lompat di salah satu plaza Surabaya, jam setengah 10 malam. Panas, saya tidak tahu, saya sudah di lantai atas, plaza di sini katanya. Loh, ngapain di situ? Saya nggak kuat Pak, sudah nggak kuat. Itu orang kaya, saudara. Saya kebetulan kenal suaminya, kenal keluarganya. Orang kaya, keluarga pengacara, orang kaya. Tapi hatinya kosong. Makanya saudara lebih bahaya hati kosong daripada perut kosong. Perut kosong dikasih duit, beli capcay selesai. Tapi kalau hati kosong mau beli apa untuk tutupi hatimu? Nggak bisa, nggak bisa. Khotbah 5:9, mari buka. Sampai saya telepon ibu saya bilang, "Oh, 1 jam lagi ibu sudah harus di rumah ya, kalau nggak saya telepon polisi." Cepat. Saya telepon suamimu. Langsung itu 1 jam kemudian saya telepon sudah di rumah. Saya bilang, "Ngapain ibu seperti itu? Saya nggak ada yang perhatian saya, Pak. Saya nggak ada. Padahal setahu saya dia bebek aja, ternyata Pak kurang perhatian. Uang banyak. Apakah saudara mengandalkan uang? Saudara yang tahu. Khotbah 5:9, perhatikan saudara. Khotbah 5:9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Apakah saudara mengandalkan uang? Saudara yang tahu. Inilah kekuatan pertama yang kepadanya manusia di dunia ini berharap padanya. Yang kedua adalah jabatan. Jabatan punya kekuatan Bapak Ibu ya. Makanya nanti menjelang pilkada atau pemilihan pemerintah saudara ya, ada banyak orang sudah ibaratnya sudah saling berbagilah. Nanti kalau aku jadi ini, kamu akan begini. Orang berebut ingin punya kedudukan di pemerintahan karena mereka tahu bahwa kalau aku punya kedudukan, persoalan mana yang tidak bisa kuatasi, semua kecil.
Aku punya otoritas, punya wibawa, punya kedudukan. Semua bisa kuatasi. Makanya orang berebut ingin punya kedudukan di pemerintah. Oke lah saudara, mungkin kita nggak punya kedudukan di pemerintahan. Kenal pejabat itu enak saudara. Ya. Nanti kalau ada masalah tinggal telepon beliau-beliau aja kan. Bos, apa ada masalah tolong bantu? Oh beres. Saudara, jabatan itu memang penting ya. Apalagi kalau kita anak Tuhan bisa lewat jabatan jadi berkat di sana. Tapi setinggi-tinggi jabatan ingat satu saat pasti pensiun. Setinggi-tingginya jabatan tetap pasti akan pensiun. Itu 5 tahun. Nah, apakah kita mau terus berada pada hal seperti itu? Serah saudara. Karena jujur pasti banyak juga anak Tuhan yang mengandalkan itu. Makanya kadang-kadang maaf saudara, maaf. Kalau masuk rumah orang saya lihat dipajang fotonya dengan ini pejabat. Jarang dipajang dia sama Tuhan Yesus itu gak ada. Pejabat itu saya bangga loh dengan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Iyalah, itu raja di atas segala raja, tapi gak ada foto dia, gak ada. Apakah saudara mengandalkan itu? Saudara yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah medis. Medis juga punya kekuatan luar biasa. Dulu ada banyak penyakit yang belum ketemu obatnya, ya. Akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Setiap keluar rumah doa, apalagi waktu pandemi dulu kan, belum ada vaksin, doa, darah Yesus lindungi, darah Yesus. Begitu ada obatnya, mana doa lagi? Udah ada vaksin kok, sudah ada obat. Akhirnya ketergantungan kita dengan medis itu lebih luar biasa daripada ke Tuhan. Saudara, dokter memang perpanjangan tangan Tuhan. Kita harus akui itu. Tapi ingat, sehebat apapun dokter tetap ada batasnya. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu kalau nanti satu saat dokter berkata, Bu, Pak, penyakitmu ini jarang yang sembuh. Kira-kira saudara bagaimana? Pucatkah? Atau saudara berkata, oh Tuhanku pasti bisa sembuhkan aku. Saudara ya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mengandalkan medis, begitu dokter berkata, Pak, sakitmu ini jarang sembuh, pasti pucat pulang saudara, pasti pucat. Tapi apakah saudara mengandalkan itu? Saudara yang tahu. Coba kita buka sebentar dalam 2 Tawari 16. 2 Tawari 16. Sabtu lalu kami nangani pelepasan seorang ahli yang katanya kena tumor parah. Kami belakang baru tahu saudara ya, tumor payudara sudah berapa tahun. Mungkin kurang biaya itu bagaimana, nggak bisa lagi berobat. Habis pelepasan pulang saya di WA sama anak rohani saya, kebetulan dia ngantar AI itu pulang. Itu pecah sudah. Keluar dan akhirnya sembuh. Itu kekuatan Tuhan. Jadi rupanya waktu didoakan itu saudara, itu rasa sakit. Terus tak hilang. Hilangnya itu dia nggak ngerti. Taunya itu pas pulang kok bajunya basah gitu. Darah semua di situ. Tuhan sembuhkan dia. Dia tidak mengandalkan medis, dia mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan medis sudah pucat pasti. 2 Tawari 16 ayat yang ke-12. Perhatikan di situ saudara. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Raja Asa ini semula sangat mengandalkan Tuhan. Tapi karena dia jauh dari Tuhan, akhirnya apa? Dia mengandalkan dokternya pada waktu dia mengalami sakit kakinya. Akhirnya apa? Tuhan lepaskan. Ya udah dari sana. Dan Tuhan biarkan dia mati dengan sakitnya itu. Nah, apakah saudara mengandalkan medis? Saudara yang tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah black magic dan white magic. Black magic dan white magic. Kuasa gelap dan kuasa ilmu putih. Saya percaya di sini tidak ada black magic Bapak Ibu ya, tidak ada lah. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak Tuhan yang pelihara tuyul, ada. Pesugihan ada. Dan mereka bisa lebih kaya, bisa. Tapi ntar lagi mereka akan kena kutuk saudara. Bilangan 14 sampai 68. Alkitab katakan mereka yang berurusan dengan kuasa gelap pasti akan diwarnai dengan kutuk dan petaka. Oke lah, mungkin kita tidak black magic, white magic, ilmu putih, katanya untuk kebaikan. Ini banyak masuk gereja. Saya mulai di pelepasan sudah 5 tahun Bapak Ibu ya, jadi saya banyak ketemu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang katanya punya karunia, nubuatan, penglihatan, tapi ternyata bukan dari Roh Kudus banyak. Dan sangat disayangkan mereka itu sudah pelayanan di gereja, tumpang tangan. Kalau kita satu tumpang tangan itu transfer spirit ke mereka Bapak Ibu kasih itu jemaat. Pernah kami kedatangan dari satu tim, ibu-ibu semua berdoa, kalau ngomong suara Tuhan. Kita kan bisa ngecek Bapak Ibu ya. Saya sama tim bisa ngecek kok, ini dari Tuhan bisa ngecek. Cuma kita nggak langsung dari poin.
Bilang ibu-ibu, tolong isi pengakuan dosa, kita doa ya. Saudara tahu waktu didoakan 8 orang itu yang muntah-muntah semua juga. Teriak-teriak. Loh, itu roh apa tadi dia? Kalau mereka dari Roh Kudus tidak mungkin seperti ini Bapak Ibu. Sekarang lagi ngetren apa ya? Lagi ngetren di kalangan banyak pendoa. Indigo itu saudara, hati-hati. Indigo bukan Roh Kudus. Karunia yang bukan dari Roh Kudus, saudara, karunia turunan itu turunan. Itu akan turun, nanti kakaknya bisa lihat, anak orang tua bisa lihat, dan dia bisa lihat. Itu bukan dari Tuhan. Dan karunia bukan dari Tuhan cenderung apa? Lihat setan toh, Tuhan tidak pernah dilihat. Dan kalau ngomong dengan setan itu lancar, ngomong ngobrol, cengkrama, bercanda, itu bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan diberikan kepada siapa? Yang pertama harus ada Tuhan. Yang kedua hidup dalam kekudusan. Yang ketiga dekat dengan Tuhan. Yang keempat melayani Tuhan. 4 mesti ada. Dan karunia dari Tuhan tidak akan nurun, Bapak Ibu, tidak akan. Kalau misalnya saya punya karunia, nanti anak saya belum tentu bisa. Dia harus dekat dengan Tuhan baru dikasih karunia, dan itu pun juga pasti beda. Seperti yang dikehendaki Roh Kudus. 1 Korintus 11 ayat 12. Nanti bisa baca saudara ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Nanti bisa baca di sini. Nah, ini banyak. Saya pernah saudara doakan dari satu pabrik di Mojokerto. Keluarga besar ini banyak mendapatkan pendapat, minta pandangan kepada salah satu cucu mereka yang punya karunia katanya ini. Nyo, kita mau bangun pabrik di sana kira-kira hoki nggak? Kita sama. Nah, saya diundang sana karena salah satu dari keluarga mereka itu kayak nggak yakin gitu. Berapi pabriknya, saya bilang Pak, kekuatan pabrik ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ada 3 titik. Dibantah sama sisinya itu, bukan situ om, sebelah sini, sebelah sini, sebelah situ. Saya diamkan. Terus akhirnya kita ke belakang, nah saya bilang kekuatannya paling kuat di sini. Ini pasti ada hal yang ada di sini. Bukan sini om, kata si Nyok, sebelah sana om. Kan kita diprotes itu. Tapi saya bilang ini, Nyok, kamu bisa diam nggak? Kamu diam ya. Saya selesaikan tugas saya, nanti kamu tak doakan ya. Kamu diam. Waktu saya ngomong gitu, saudara, supervisor pabrik itu langsung berkata gini, ya Pak, di sini sering terjadi hal aneh. Listrik sudah dimatikan dari sentral, di mesin masih jalan, Pak. Dan beberapa waktu lalu sempat tangannya karyawan kepotong di sini, tapi nggak sadar. Kan itu kayu saudara ya. Jadi lewat kayunya tangannya disuruh. Gila. Kenapa? Karena dia lihat ada perempuan cantik di situ saudara. Gila. Dan sering terjadi aneh-aneh di sini. Habis sudah saya urapi, sudah selesai. Nah, masuklah ke ruangan owner pabrik. Itu cucian di situ. Yo, kamu duduk. Kita doa. Itu disaksikan semua keluarga saudara. Saya minta api Tuhan turun di situ, saya kasih minyak urapan langsung manifest. Saya bilang, Bapak Ibu lihat ini. Inilah yang selama ini kalian tanya, ini. Ini bukan Roh Kudus, saya bilang. Seperti ini Bapak Ibu kami temukan banyak di jemaat. Makanya saudara hati-hati. Mari buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Kita pegang firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4 ayat 1, perhatikan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari? Sekali lagi, apakah mereka berasal dari? Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kenapa saya ulang 3 kali saudara? Ini Bapak Ibu ya, kalau berbicara masalah kuasa atau supernatural, Alkitab selalu katakan perhatikan asalnya, bukan hasilnya. Apakah mereka berasal dari Allah? Kebanyakan kita lihat apa? Hasilnya bukan? Ya, Bapak saya begitu saya sembuh kok. Saudara, kalau hanya untuk sembuh, setan pun bisa. Musa waktu lempar tongkat itu jadi ular. Tuhan Mesir pun lempar tongkat ular juga. Bapak Ibu tahu nggak waktu Tuhan kasih tulah kepada bangsa Israel, bangsa Mesir? Berapa sampai tulah ke berapa? Tukang sihir Mesir bisa tiru. Sampai tulah ketiga. Sungai Nil jadi darah. Terus ada apa? Lalat. Apalagi terakhir, nyamuk. Itu bisa ditiru loh. Jadi kalau iblis menyembuhkan, bisa. Kalau hanya sekedar cari kesembuhan, setan pun bisa. Tapi ingat, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau bicara masalah kuasa, harus supernatural, perhatikan, itu berasal dari mana. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau tidak nanti kau akan transferan roh yang kotor Bapak Ibu. Kalau kami banyak temukan ini dalam pelayanan. Makanya tim saya pelepasan, sebelum kita doakan pelepasan, kita mesti pelepasan dulu, beres dulu kita. Gak ada istilahnya kita doakan pelepasan, kita belum lepas. Itu gak ada cerita begitu. Semua apapun karunia turunan dirontokkan semua. Biarlah karunia Roh Kudus yang turun atas. Amin.
saudara ya, yang seperti ini banyak di lingkungan jemaat. Mereka cari-cari seperti itu. Gimana masa depanku? Gimana? Itu yang keempat, black magic dan white magic. Yang kelima adalah kuasa Roh Kudus. Mari buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Katakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus, dan saya percaya kuasa Roh Kudus itu sudah ada pada saudara. Amin. Apa buktinya saudara? Dalam diri saudara ada kuasa Roh Kudus? Apa buktinya? Bukan bahasa roh saudara, tidak. Pada waktu saudara bisa mengakui saudara Tuhan, Roh Kudus sudah ada pada saudara. Amin. Ya. Dari 5 itu saudara mengandalkan yang mana sampai hari ini? Uangkah? Jabatankah? Mediskah? Black magic, white magic, atau kuasa Roh Kudus? Saudara yang tahu. Ada orang berkata gini pada saya, Pak Nason, kenapa kok kuasa Roh Kudus ditempatkan paling terakhir? Bukankah itu paling besar? Betul. Saya bikin terakhir bukan berarti Roh Kudus paling kecil, tidak. Karena kita lain sering menomor akhirkan Tuhan, bukan? Ya. Kalau selama kita masih punya uang, kenal pejabat, mana kita cari Tuhan? Kenal dokter bagus, mana kita cari Tuhan? Orang segera formalitas saja, Tuhan aku mau ke sana, berkati aku, cuma itu. Ketergantungan kita akan Tuhan tidak sepenuhnya Bapak Ibu, tidak. Tapi kalau sudah nggak ada uang, pejabat belum kenal, dokter nggak ada, ya ke Tuhan lah sudah. Padahal kalau saudara lari pertama ke Tuhan, itu mujizat yang luar biasa. Amin. Nah dari 5 itu, saudara berharap kemana hari ini? Saya berharap kita semua sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Hari-hari ini banyak Roh Kudus kepada kita. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan intim dengan Tuhan. Kau akan mengalami pemeliharaan ilahi yang luar biasa. Setuju saudara ya, seperti saya katakan tadi, masalah uang, jabatan itu terbatas. Tapi kuasa sorga itu tidak terbatas. Itu hanya diberikan kepada mereka yang dekat dengan Tuhan. Nah, apakah saudara mengandalkan Roh Kudus? Saudara yang tahu. Itu yang pertama. Kepada siapa kita berharap? Yang kedua, hal-hal apa saja yang mematikan pengharapan kita kepada Tuhan? Hal-hal apa saja yang mematikan pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara, yang mematikan pengharapan kita ke Tuhan hanya satu. Pada saat kita lebih memandang masalah, lebih fokus kepada fakta masalah dan keterbatasan diri daripada kuasa Tuhan. Pada saat kita lebih fokus terhadap fakta masalah dan keterbatasan diri daripada kuasa Tuhan. Fakta masalah dan keterbatasan diri daripada kuasa Tuhan. Buka Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kita lihat dari kasus Israel yang cenderung lihat fakta masalah dan keterbatasan diri. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami intai untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa saudara? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 12 pengintai disuruh Musa untuk menghadap melihat tanda perjanjian. 12 pengintai ini Bapak Ibu perlu tahu ya, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah kepala suku, tiap suku. Jadi orang-orang yang hebat, mentalnya bagus. Tapi begitu pulang, 10 berkata apa? Nggak bisa. Mereka besar, raksasa. Mereka lihat masalah begitu. Lalu mereka berkata apa lagi? Kita ini belalang, nggak ada apa-apanya kita. Cenderung lihat fakta masalah dan keterbatasan diri daripada kuasa Tuhan. Mereka lupa yang belah laut Teberau itu siapa? Mereka lupa 10 tulah itu mereka bisa lewati dengan siapa? Kuasa Tuhan. Tiang awan, tiang api mengejar mereka, ada burung puyuh segala macam, mereka cukupi. Mereka lupa itu semua. Mereka cenderung melihat fakta masalah dan keterbatasan diri daripada kuasa Tuhan yang selama ini mereka rasakan. Akhirnya apa? Pengharapan ke Tuhan pun pulus. Apakah sudah seperti itu? Bapak Ibu, saya mau nanya, hari ini saudara usia iman saudara berapa tahun? Saudara jadi anak Tuhan berapa tahun? Katakanlah mungkin 20 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun ya. Coba perhatikan Bapak Ibu ya.
Kalau usia saudara hari ini sudah 50 tahun, sudah berapa juta masalah kemarin Tuhan selesaikan bagi saudara, sehingga engkau masih bisa hidup sampai hari ini. Akankah kau masih mengomel untuk masalah hari ini? Yang kemarin jutaan itu kemana? Apakah sudah kau lupakan Bapak Ibu? Makanya berhentilah mengeluh. Itu cara saya menguatkan diri saya. Hari ini saya bisa berdiri, kenapa? Karena jutaan masalah kemarin Tuhan selesaikan bagi saya. Saya tidak perlu khawatir menghadapi masalah hari ini, pasti akan selesai juga. Itu saya. Tapi kalau saya lebih cenderung lihat fakta masalah yang hari ini dan melupakan yang kemarin Tuhan sertai, putus pengharapan. Pengharapan akan Tuhan akan hilang tatkala kita fokus kepada fakta masalah dan keterbatasan diri. Amin, saudara. Saya pernah dapat ada satu baca artikel saudara ya. Saya tidak tahu saya pernah cerita siapa. Ada satu keluarga ini apa namanya, sangat sederhana, punya anak, dan salah satu anak mereka ini masih kecil waktu itu cacat saudara, kena polio atau apa gitu saudara ya. Nah sudah dibawa kemana-mana, ternyata keluarganya nggak bisa untuk mengobatinya karena keterbatasan biaya. Karena keluarga ini si mamanya cuma tukang cuci pakaian, bapaknya apa gitu, tukang atau gimana gitu. Nah, jadi anak perempuan ini saudara dibiarkan begitu saja dan nggak bisa ditangani apa-apa. Nah anak ini mengalami kelumpuhan dan tak bisa berjalan pada usia masih belum 5 tahun kalau nggak salah. Nah masalahnya adalah ini keluarga besar Bapak Ibu. Anak perempuan ini adalah anak yang ke-20 dari 22 bersaudara. Bisa bayangkan besar sekali. Jadi waktu saya baca itu juga berpikir, ini beranak apa main gitu saudara. Saking banyaknya. Apalagi mereka keluarga juga pas-pasan. Banyak anaknya, terus uang juga nggak ada. Tapi luar biasa apa? Si mama berkata gini, nak, percayalah satu-satu pasti bisa jalan. Ini juga keluarga anak Tuhan. Anak ini pegang kata-kata mamanya, aku pasti bisa jalan. Jadi dia tidak lihat masalahnya, dia tidak lihat keterbatasan dirinya, dia belajar jalan. Dia paksa dirinya, dan waktu saya baca artikel itu, dia rupanya minta kakak-kakaknya ngantar ke taman depan rumah untuk dia belajar jalan. Jadi taruhlah dia di sana dengan kursi rodanya, dan tidak perlu dibantu. Jadi dia berdiri sini dengan kemampuannya, sudah jalan lama sudah. Dia berusaha kelilingi itu taman itu dengan tangannya saudara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia kepingin kakinya ini terasa. Itu dilakukan bertahun-tahun saudara. Lama-lama akhirnya anak ini bisa berdiri, kakinya itu bisa terasa, lalu bisa berjalan, dan tahun 1960 dia pelari tercepat dari Amerika. Lari 400 meter, namanya Wilma Rudolph, nanti bisa saya tunjukkan. Dari orang yang lumpuh menjadi pelari tercepat Amerika 400 meter. Kenapa? Karena dia tidak lihat masalahnya, dan dia tidak lihat kepada keterbatasan. Dia percaya kuasa Tuhan pasti sah. Saya percaya roh Allah yang menyertai dia, roh Allah juga menyertai saudara. Amin. Ya. Makanya saudara jangan putus harap, jangan terlalu fokus kepada masalah, fokuslah kepada kuasa Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percayalah Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu. Kalau kau mengandalkan kuasa Tuhan, engkau mengabaikan keterbatasan dirimu, dan kau berkata, aku percaya Tuhan sekalipun aku terbatas, bersama dengan kau aku pasti sanggup. Pasti ada jalan keluar kan Bapak Ibu? Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai pengharapan kita ke Tuhan itu putus karena kita lebih fokus kepada fakta masalah dan keterbatasan diri. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya pengharapan kita ke Tuhan itu tetap ada dan semakin kuat? Bagaimana caranya supaya pengharapan kita kepada Tuhan tetap ada dan semakin kuat? Hanya satu Bapak Ibu, kita harus intim dengan Tuhan. Harus intim dengan Tuhan, tidak bisa ditawar lagi. Buka Mazmur 73. Mazmur 73. Di sini ada seorang Asaf. Akhirnya dia punya pengharapan kuat karena dia intim dengan Tuhan. Saya baca ayat 1 sampai 5 dulu saudara ya. Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lompat ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mata.
Ini Bapak Ibu ya, Asa berkata, aku melihat orang-orang fasik yang jauh dari Tuhan melakukan kejahatan kok enak. Mereka kok sehat. Apapun yang mereka kerjakan kok terlihat berhasil. Sementara aku yang hidup kudus mati-matian, hidup sesuai firman Tuhan, kok aku seperti kena tulah tiap hari. Kalau kita katakan apa sana? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, ayat 16 itu, hal itu menjadi kesulitan di mata. Asa berusaha mencari kenapa? Kok aku hidup kudus kok susah? Ada apa? Dengan kemampuan analisa otaknya, tidak sanggup dia temukan jawabannya. Lalu akhirnya perhatikan ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku terasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Begitu Asa masuk hadirat Tuhan, akhirnya terbuka. Oh gitu. Dilihatkan Tuhan, ternyata orang-orang yang dia lihat itu seperti beruntung, berhasil pada orang fasik ya. Ternyata Tuhan taruh tempat yang licin, ntar lagi mereka hancur. Nah aku, kata Asaf, aku memang setengah mati hidup kudus, tapi tangan Tuhan beserta dengan aku. Dan aku akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Akhirnya dia berkata apa? Aku bersyukur untuk keadaanku ini. Karena dia masuk hadirat Allah, akhirnya terbuka. Oh ternyata seperti ini. Nah saudara, kalau dia tidak masuk hadirat Tuhan, gak akan terbuka itu Bapak Ibu. Akhirnya pengharapan dia dengan Tuhan akhirnya apa? Hilang. Tapi karena dia masuk dalam Tuhan, Tuhan sikapkan, akhirnya muncul kembali pengharapan. Oh ternyata aku dekat dengan Tuhan, ada tangan Tuhan beserta dengan aku. Aku tetap bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara, kalau intim dengan Tuhan itu melakukan 3 hal Bapak Ibu ya. Doa, baca Alkitab, dan penyembahan. 3 mesti ada. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Saya perhatikan jemaat itu banyak cuma doa toh tiap hari, kurang baca Alkitab. Itu kurang sehat. Kalau kita doa, kita nyampaikan apa yang kita mau ke Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita mengerti apa yang Tuhan mau ke kita. Kalau kita menyembah, kita biarkan roh Allah melalui roh kita. Itu dasi. 3 ini mesti ada. Amin Bapak Ibu. Kalau 3 ini sudah dilakukan, pengharapanmu pada Tuhan tidak akan pernah putus. Percayalah itu. Amin. Nah, sayangnya saudara zaman sekarang ketertarikan baca Alkitab itu kurang. Mulai sekarang sudah nggak ada lagi bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Kata-kata Bapak HP suci itu. Saya masih bawa Alkitab Bapak Ibu. Kenapa saya terbaca Alkitab? Karena saya pernah tertegur saudara ya. Pernah waktu itu ada pendeta baca ini. Kan kalau sudah buka Alkitab kan ada 4 sab kan. Dia baca ini, saya ditegur Tuhan yang di sini. Wih, padahal yang dibaca ini. Makanya sejak itu saya bawa Alkitab. Kalau pakai HP kan coba tulis yang kita baca aja kan, nggak terbuka semua. Makanya sampai saya baca Alkitab. Sangat beda baca Alkitab dengan baca HP suci, juga beda. Tapi kembali kepada saudara lah, saudara pilih mana? Kalau saya suka baca Alkitab. Selama saya baca Alkitab, saya banyak menyembah Tuhan. Tambah lagi saya tambah puasa, itu puasa Allah tidak sih. Saya kalau mencerita banyak loh Bapak Ibu ya, pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Tapi intinya adalah kalau kita tidak intim dengan Tuhan itu susah. Kalau tidak intim dengan Tuhan itu susah. Saksian terakhir, saya pernah waktu itu pakai ada salah satu ruko di depan Pasar Putih bersama dengan senior saya. Itu punyanya seorang anak Tuhan. Diberikan rukonya itu pelayanan pelepasan. Itu berapa lama tahun dalam. Setelah kami pakai berapa kali pelayanan situ, saya tanya sama bapak ini, Pak, kenapa bapak kok izinkan tempat ini pakai pelepasan? Bukankah itu mengerikan? Padahal ada setan-setan di situ. Kalau tidak mengasal, saya bersyukur saya bisa kasih ruko itu pelayanan karena saya pernah ditolong luar biasa. Oh ya, dia cerita dulu pernah mengalami kehancuran ekonomi, semuanya habis, pabrik habis semua. Apalagi utang-utang. Nah, tinggallah ruko itu yang ada. Semua sudah habis semua, bayar utang. Nah, waktu mereka masuk ruko itu, nol sudah di bawah. Mobil nggak ada, pakaian nggak ada, cuma baju yang lempel. Tidur pakai koran. Perabot ada kosong melompong sudah. Dan dia sama istri sama anak-anak sudah sepakat tidak akan hutang lagi. Mereka mau mulai hidup dengan cara Tuhan. Akhirnya waktu mereka masuk di situ sudah apa adanya. Dan mereka, Papa itu bilang, kami Pak hampir nggak makan tuh seminggu. Karena nggak ada uang beli makan. Tapi saya bersyukur ya anak-anak yang bisa ngerti. Kita nih orang tua masih bisa tanam apa, tapi anak-anak ya apa, tapi mereka udah ngerti lah, anak-anak saya bisa urut,
bisa paham keadaan orang tua. Jadi kami tahan lapar. Caranya mereka adalah habis ibadah pagi, kan mereka Vespa saudara ya, habis itu langsung tidur udah. Supaya nggak mikirin makanan saudara, ya udah tidur udah. Besok juga begitu. Sampailah hari yang kelima saudara, lapar. Sampai mereka 2 Vespa pagi, Tuhan, kami lapar. Tapi mereka tidak minta tolong karena mereka nggak mau pakai cara utama lagi. Mereka percaya Tuhan pasti akan tolong. Habis Vespa baca Alkitab, nyembah, udah tidur. Hari itu saudara, tiba-tiba agak siang hari ada seorang ibu ketuk rolling door mereka. Itu rolling door itu. Dibuka, itu lagi. Tolong bapak ibu mandi segera ikut saya ke supermarket. Saya disuruh Tuhan. Baik. Si ibu siapa? Udah masuk bayar lagi. Ibu ini kata bapak itu saudara nggak mau sebut namanya. Akhirnya mereka bawa ke supermarket dan bapak itu bilang selama di mobil ibu itu nggak pernah ngomong, cuma diam. Sampai di supermarket diantar, lalu ibu itu bilang, bapak tolong belanja, ibu belanja. Nanti saya bayar, saya tunggu di sini. Ibu semua, beras segala macam itu. Akhirnya sudah diantar pulang juga. Terus begitu sampai di rumah, ibu itu bilang, nanti kalau Tuhan suruh saya kemari lagi, saya akan kemari. Oke? Itu terjadi sampai beberapa bulan. Sampai si bapak itu punya usaha sendiri, ada usaha kecil, dan usaha itu mulai jalan. Akhirnya sejak itu ibu itu gak kelihatan lagi. Siapakah itu? Saya percaya itu malaikat Allah. Nah, kenapa mereka bisa mengalami pembelaan begitu? Karena mereka intim dengan Tuhan. Sekalipun lapar gak bisa apa-apa, mereka tetap nyembah, itu dia. Saya percaya Bapak Ibu ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada jalan buntu bagi mereka yang percaya. Amin. Iya, Tuhan pasti akan buka jalan. Cuma seringkali kita nggak kuat di detik terakhir itu masalahnya. Kalau kita kuat sampai detik terakhir, nah, pertolongan Tuhan akan curahkan jelas. Makanya pada hari yang kelima, mereka sudah lapar. Tuhan, kami lapar. Kuatkan kami Tuhan. Doa, penyembahan, tidur. Siangnya dapat berkat Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini jangan lagi pakai alasan, Pak saya nggak bisa saat teduh capek. Udah basi itu saudara, basi itu. Gak ada alasan capek segala macam. Tinggal saudara ngatur waktu. Amin Bapak Ibu. Ini akhir zaman saudara. Kita dikasih waktu 24 jam loh saudara. Masa 1 jamnya nggak bisa dengan Tuhan? Amin. Kita dengan teman-teman ngomong ngalur ngidul nggak atau jelas kemana arahnya bisa 24 jam berjam-jam. Masa dengan Tuhan 1 jam aja menentukan masa depan nggak ada waktu kita. Apa namanya? Dengan gadgetan bisa berjam-jam. Dengan Tuhan nggak bisa 1 jam. Gimana kita bisa mengalami pembelaan Tuhan Bapak Ibu? Amin. Mulai hari ini, kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buka Yeremia 17 ayat terakhir. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Iblis sekarang memakai cara banyak lewat gadget kita ya, hati-hati. Supaya saudara akhirnya tidak baca Alkitab, hati-hati. Karena sekarang beda dengan beberapa tahun yang lalu kita belum ada gadget. Ya, cuma nonton TVRI itu, kan? Baca koran. Kita masih punya waktu ya dari baca Alkitab. Tapi kalau sekarang tawaran banyak di HP kita, bisa keliling dunia dengan HP bisa. Akhirnya baca Alkitab pun nggak ada. Begitu baca Alkitab nggak ada, rohanimu lemah dan ntar lagi pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Saya berharap itu tidak terjadi pada kita, amin saudara ya. Mulai hari ini intimlah dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ayat terakhir Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak takut musim kering. Orang mau ngomong apa tahun depan silakan. Yang penting kita dekat dengan sang sumber kekuatan itu. Apapun pasti akan dicukupi Tuhan, asal kita dekat dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dengan sikap. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik. Musik itu bisa ambil tempat, jemaat ambil waktu 1 sejenak. Biarkan keyboard mengilir lampu 1 bintang, jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur bahwa selama ini kita mengandalkan siapa dalam hidup ini. Dari 5 tadi penjabaran di mana manusia berharap padanya, saudara mengandalkan mana? Apakah hari ini kau sedang mengandalkan
uang, mengharapkan uang, jabatan, medis, atau ada kuasa-kuasa di luar Kristus yang selama ini mungkin bisa menguntungkanmu, atau kuasa Roh Kudus. Saudara yang tahu, saya mau beritahu Bapak Ibu, selain kuasa Roh Kudus, semuanya itu terbatas. Kalau kau menaruh harap kepada yang terbatas, maka sia-sialah pengharapanmu. Tapi kalau kau menaruh harap kepada kuasa Allah yang tidak terbatas, engkau akan mengalami sukacita. Hari inilah ambil keputusan, kau mau berharap kemana. Sebagai hamba Tuhan, saya sarankan, andalkan Tuhan. Ingat, Roh Kudus ada pada roh. Lebih dekat dari bajumu Bapak Ibu, dia ada pada roh. Bergaul dengan dia, intimlah dengan dia, maka kau akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jangan sia-siakan kehadirannya dalam dirimu Bapak Ibu. Dia ada beserta dengan engkau. Hanya saja kita seringkali terlanjur banyak fokus pada fakta masalah dan keterbatasan diri. Kita nggak pernah intim dengan Tuhan. Makanya kita sulit mengalami pertolongan Tuhan. Kita jauh dari pertolongan supranatural Roh Kudus, jauh sekali. Padahal dia nyata luar biasa. Mulai hari ini, jangan lagi berkata, Pak capek Pak, repot Pak, gak ada waktu. Itu udah basi saudara. Kalau kau ingin mengalami hal luar biasa, maka lakukan juga hal yang luar biasa. Kalau kau ingin mengalami pembelaan Tuhan, maka berikan waktumu untuk Tuhan. Tanpa itu kau akan mengalami hal-hal biasa. Pada waktu kau tundukkan kepala, tutup mata di sana, ambillah keputusan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik hidupku, waktuku untuk Tuhan. Lewat doa, baca Alkitab dan penyembahan, aku akan berikan itu supaya aku bisa mengerti apa maunya Tuhan dan berjalan seirama dengan langkah Tuhan. Iba sandara bata na huri hata desi, ora bata da iba kara bata desi. Biarlah kekuatanmu Tuhan turun atas setiap kami, menguasai hati kami, membuat kami sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan saja, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Sorga, terima kasih Tuhan. Kami taklukkan semua pikiran kami, hati kami yang menjauh daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Bila kami tunduk sepenuhnya kepada otoritas firman Allah dan kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Sorga, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau, dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Nason tentunya. Kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, terima kasih Kau ingatkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Seringkali kami lupa dan terlena karena keasikan hidup kami Tuhan. Kalau malam hari ini Kau tegur, Kau ingatkan. Kami mau meresponi Tuhan. Kami mau Roh Kudus mampukan kami kembali ke track-Mu, ke jalan dan mau mengambil waktu untuk berdoa, memuji dan berjalan menyembah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Nason, kemanapun hamba-Mu Kau utus, pelayanan kemanapun Kau urapi, Kau berikan hikmat, marifat, Kau berikan kekuatan, kesehatan, akan segala yang Tuhan yang Kau yang dibutuhkan Tuhan mencukupi seluruh timnya dan keluarga besarnya Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan semakin diperluas, dipermuliakan dalam setiap pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Kau tambahkan pengurapan yang baru, Kau isi kembali pengurapan yang anointing yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih, kami akan memberi persembahan, kami berikan yang terbaik dengan sukacita, kami memberi. Kuduskanlah pemberian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan apa sebab ada buat Terima kasih Pak Nason. Pak Nason itu teman lama sampai lupa.
Cek. Cek, cek. Karena kosong kan, jadi kita pakai emas, dan terakhir di sini mungkin 2018 gitu. Nah ini baru yang lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti awal Juli tanggal 8 ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang selalu ku berdoa, yang selalu ku berdoa, berdoaku bermata bagiku. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan pada malam hari ini. Kau sudah melawat kami dari awal hingga selesai ibadah pada malam ini. Sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan, kuasa urapan hadirat ini boleh kami rasakan pada malam hari Tuhan. Sempurnakan doa-doa yang sudah kami naikkan, kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada malam hari ini boleh naik ke tahta-Mu, jadi supaya harum menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami akan lewati malam ini dengan istirahat. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami mengangkat hati dan wajah kami ke tahta-Mu, dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini berkat dari Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Dia selalu membimbing, mengarahkan, menuntut, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat memberkati kami mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang kembali dan